Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah Aljabar Linear Elementer. Materi pada video ini diambil dari buku Aljabar Linear Elementer karangan Howard Anton. Oke, selanjutnya ternyata menghitung determinan itu nggak hanya dengan fungsi determinan tadi, tapi bisa juga menggunakan reduksi baris. Jadi misalkan kita punya A matriks persegi. Kalau A itu punya satu baris atau satu kolom 0, maka determinan dari A itu pasti 0. Itu jelas ya, karena kan kalau suatu matriks, satu barisnya 0 atau satu kolomnya 0, nanti kan pasti semua mengandung 0 perkaliannya. Jadi hasilnya adalah 0. Kemudian yang kedua, determinan A itu sama dengan determinan dari transposnya A. Teorema berikutnya, jika A adalah matriks segitiga atau matriks diagonal, maka determinan dari A adalah hasil kali entry-entry diagonalnya. Nah, ini juga jelas. Kenapa? Karena kalau matriks segitiga, baik atas maupun bawah, pasti kan kalau misalkan yang bawah yang 0, maka perkalian dengan 0 ini tidak dihitungkan. Sehingga yang dihitung cuma perkalian yang ada di entry diagonalnya. Begitu juga dengan matriks diagonal, malahan jelas kalau matriks diagonal, semua entry di selain diagonal utamanya ini 0. Jadi perkalian pada fungsi determinan yang melibatkan 0 di sini kan nggak dihitung, sehingga determinannya adalah hasil kali entry-entry diagonalnya aja. Teorema berikutnya, misalkan A adalah matriks persegi. Jika B adalah matriks yang diperoleh dari satu baris atau kolom, tapi kita nanti fokus ke baris aja. Jadi, B adalah matriks yang diperoleh dari satu baris A dikali dengan suatu skalar K, maka determinan B itu sama dengan K kali determinan A. Jadi misalnya nih, saya punya matriks A itu 1, 2, 3, 4. Kemudian kita punya determinan A sama dengan berapa nih? 4 dikurangi 6, min 2, ya kan? Nah, lalu saya punya B itu adalah 2, 4, 3, 4. Nah, ini kan baris pertama B, ini kan 2 kali barisnya A, ya kan? 2 kali baris pertamanya A. Berarti ini bisa kita hitung determinan B tanpa perlu lagi menghitung manual, tapi langsung menggunakan teorema ini, yaitu kan B itu adalah matriks yang diperoleh dari satu baris A dikali dengan suatu skalar K. Ini kan kita kali 2 baris pertama. Nah, berarti determinan B itu pasti 2 kali determinan A, yaitu 2 kali min 2 sama dengan min 4. Nah, coba kita cek apakah benar. Determinan B itu 2 kali 4. 8 dikurangi 3 kali 4. 12. Itu min 4. Nah, ternyata benar ya. Begitu juga nih, jika B adalah matriks yang diperoleh dari menukar 2 baris atau 2 kolom di A, berarti determinan B itu sama dengan min determinan A. Oke. Nah, sekarang saya punya matriks C itu adalah 3, 4, 1, 2. Nah, ini kan sama dengan matriks A yang ditukar barisnya. Nah, berarti Anda pasti bisa mengatakan bahwa berarti determinan dari C itu adalah ini, min determinan A, yaitu min 2, berarti 2. Coba kita cek. Determinan C itu adalah 3 kali 2, 6, min 1 kali 4, yaitu 2. Oke, benar ya. Kemudian teorema berikutnya, jika B adalah matriks yang diperoleh dari kelipatan satu baris A ditambahkan ke baris yang lain, maka determinan B itu sama dengan determinan A. Oke, kita punya A ini. Kemudian misalkan saya punya matriks D itu adalah 1, 2, kemudian 4, 6. Nah, Anda bisa lihat bahwa matriks D ini adalah sebenarnya matriks yang diperoleh dari ini ya, menambahkan 1, 2 ke baris kedua. Ya. Jadi baris
kedua ini 3, 4, saya tambahkan 1 kalinya baris pertama. Jadilah ini 1, 2, 4, 6. Maka determinan D itu pasti sama dengan determinan A, yaitu min 2. Coba kita cek determinan D adalah 1 kali 6, itu 6 min 4 kali 2, 8, sama dengan min 2. Nah, ini kita diminta untuk menghitung determinan dari A ini menggunakan teorema yang ada pada slide sebelumnya. Ini menggunakan reduksi baris gitu ya. Ini kita cari determinan A, matriksnya adalah 0, 1, 5, 3, min 6, 9, 2, 6, 1. Nah, berdasarkan teorema yang tadi, kalau saya tukar baris pertama dengan baris kedua, tadi katanya kalau menukar dua baris, maka determinan matriks yang ditukar itu adalah min dari determinan A, ya kan? Kalau kita tukar dua baris, misalkan B adalah matriks yang diperoleh dari menukar dua baris matriks A, maka determinan B itu adalah min determinan A, ya kan tadi. Nah, berarti ini sekarang saya lakukan nih. Ini saya tukar baris pertama dengan baris kedua, berarti determinannya ini sama dengan min dari determinan ini. Nah, kemudian ini matriksnya saya ubah menjadi baris pertama saya kali sepertiga. Ya, jadi ini 3 min 6, 9 saya kali sepertiga. Maka determinannya itu adalah min 3 kali determinan matriks yang baru ini. Seperti tadi, kalau misalkan kita punya matriks A, kemudian kita punya matriks B, di mana matriks B ini salah satu barisnya misalkan kita kali dengan 2 kali baris matriks A yang tadi ya. Berarti kan determinan B itu sama dengan determinan A dikali 2. Seperti contoh yang ada pada slide sebelumnya tadi. Nah, kalau begitu berarti kalau yang kita mau cari itu determinan A, berarti kan dia jadi setengah dikali determinan B kan, yang 2 ini pindah ke sini, pindah ke kiri. Begitu juga ini tadi, kalau kita kali ini dengan sepertiga, berarti determinan A ini adalah 3 kali dari determinan matriks yang baru. Oke, ini minnya min dari sini, tetap ini. Nah, jadi determinan A ini min 3 kali determinan matriks yang baru ini, 1, min 2, 3, 0, 1, 5, 2, 6, 1. Kemudian kita nolkan baris ketiga dengan cara menambahkan 2 kali baris pertama ke baris ketiga, maka determinannya sama berdasarkan teorema sebelumnya yang ketiga itu. Jadi ini tetap, min 3-nya. Begitu juga langkah selanjutnya ini, min 10 kali baris kedua ditambahkan ke baris ketiga, maka determinannya juga tetap. Nah, kemudian nih baris yang ketiga itu dikali min 1/55, berarti min 55-nya keluar ke sini. Ini sama seperti saat kita mengerjakan yang 3 ini. Nah, berarti sekarang kita bisa dengan mudah menghitung determinan dari A, yaitu ini determinan dari matriks ini dikali min 3 dikali min 55. Sedangkan determinan dari matriks yang terakhir ini itu cukup mudah ya, yaitu 1 dikali 1 dikali 1, karena ini kan matriks segitiga. Sedangkan determinan matriks segitiga itu adalah hasil kali entry-entry diagonalnya aja. Jadi determinan A itu adalah min 3 kali min 55 kali 1, yaitu 165.